Masih melakukan penyisiran untuk menemukan korban hilang di kawasan air terjun Dua Warna Sibulangit, Sumatera Utara. Dari 22 korban hilang, 1 sudah ditemukan. Kita akan langsung bergabung dengan Andika Bakti yang akan melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, bagaimana perkembangan pencarian korban hilang di lokasi saat ini? Elvita, hingga saat ini tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian TNI, Palang Merah Indonesia, dan beberapa elemen lainnya ini masih melakukan penyisiran untuk menemukan 21 korban hilang dari bencana banjir bandang yang terjadi di ekowisata air terjun Dwi Warna yang berada di kawasan Sibulangit, Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan hingga saat ini dari total 22 korban hilang, 1 diantaranya sudah ditemukan pada dini hari tadi malam ataupun tadi malam, Elvita, dan artinya masih ada sebanyak 21 korban hilang lagi yang hingga saat ini masih dilakukan penyisiran untuk segera ditemukan oleh tim gabungan di sini. Dan dari 21 korban hilang tersebut, 19 diantaranya merupakan mahasiswa dan 2 diantaranya adalah pemandu sendiri. Namun untuk mengetahui kronologis kejadian, saat ini saya telah bersama salah satu korban selamat. Ada Bang Johannes di sini. Selamat pagi, Bang Johannes. Selamat pagi, Bang. Bang, bisa diceritakan pada saat kejadian posisi Abang di mana dan seperti apa kondisi di lokasi kejadian pada saat itu? Ya, pada saat kami nyampe di situ di air terjun sekitaran jam 12, itu keadaan masih nyaman-nyaman aja, Bang. Air terjun masih bersahabat, cuaca pun juga. Dan setengah jam kami di situ tiba-tiba hujan deras, baru air terjun pun makin deras, badai makin tinggi, angin deras. Kami ya berusaha menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi. Ada berapa orang di lokasi air terjun pada saat badai mulai datang, Bang? Sekitar 50-an ada lah itu, Bang. 50 lebih ada. Abang sendiri bagaimana upaya Abang untuk menyelamatkan diri? Kemudian apakah Abang ada melihat orang-orang yang pada saat itu tertimpa longsorkah itu? Apakah diseret arus atau seperti apa? Bagaimana pemandangan yang Abang lihat pada saat itu? Kalau yang nampak tertimpa longsor nggak ada, Bang, soalnya tempat itu tiba-tiba gelap. Kami pun langsung pergi ke tempat yang tinggi dan sebelah sana pun pergi ke tempat yang tinggi gitu. Adakah mendengar orang-orang minta tolong seperti itu, teriak atau seperti apa? Kalau teriakan minta tolong banyak sekali, Bang, banyak sekali. Adakah melihat kawan Abang ataupun siapapun itu yang terseret arus atau upaya mereka menyelamatkan diri itu seperti apa, Bang, di sana? Ada sih kawan orang dari, nggak tahu sih dari mana dia, ada yang menyelamatkan cewek, dia tarik tapi terlepas dan katanya cewek itu hanyut. Gitu. Jadi sempat melihat orang hanyut gitu? Iya, dia menurut cerita kawan itu ya ada. Kalau Abang sendiri satu rombongan ada berapa orang dan apakah semuanya selamat? Kami ada sekitar 15 orang, Bang. Puji Tuhan semuanya kami selamat, Bang. Semuanya selamat, Abang, ya. Kemudian Abang setelah itu peristiwanya pukul 13 waktu Indonesia Barat, Bang, ya. Abang balik ke posko sampai berapa nyampe posko lagi? Kami balik ke posko itu 3 orang yang bala bantuan sampai sekitar jam 5, Bang. Jam 5 sore sampai sini? Iya, jam 5 sore, Bang. Terima kasih, Abang, keterangannya. Jadi intinya memang badai hujan deras itu datangnya tiba-tiba, Bang, ya? Iya, badai hujan deras semualah, air pun deras datangnya tiba-tiba menghampiri kami, Bang. Oke. Terima kasih, Bang Johannes, keterangannya. Nah, Elvita, silakan duduk lagi, Bang. Ya, Elvita, memang dari beberapa korban selamat ini, beberapa dari mereka ada yang mengalami cedera seperti Bang Johannes ini juga mengalami terkilir pada bagian kakinya. Kemudian ada juga beberapa korban lainnya yang saat ini sudah dilarikan ke puskesmas terdekat untuk melakukan perawatan karena 1 diantaranya kami mendapatkan informasi bahwa ada korban selamat yang mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Kemudian untuk tim gabungan sendiri memang hingga saat ini masih melakukan penyisiran, namun ada beberapa kendala yang dialami oleh tim gabungan, diantaranya adalah cuaca yang hingga saat ini hujan dengan intensitas sedang, kemudian mendung ini masih melanda kawasan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Ditambah lagi lokasi wisata ini berada sekitar 8 km dari posko air terjun Dwi Warna ini, Elvita, yang berarti jika ditempuh dengan menggunakan jalan kaki membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Ditambah lagi dengan kondisi yang gelap seperti saat ini, kemudian jalanan yang licin, ini membuat tim evakuasi juga merasa kesulitan untuk mencari korban hilang yang saat ini jumlahnya masih berada di angka 21. Elvita. Ya, baik, Andika Bakti. Terima kasih untuk laporannya, Andika.
Wiwarna Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terseret arus banjir bandang. 17 orang diantaranya belum ditemukan. Sedikitnya 23 orang yang berasal dari sebuah sekolah kejuruan di Kota Medan terseret arus banjir bandang. Para korban hanyut saat sedang menikmati wisata alam air terjun di Wiwarna di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari 23 korban, sebanyak 6 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 17 diantaranya masih dinyatakan hilang dan belum diketahui kondisinya. Salah satu korban yang berhasil selamat mengatakan ia bersama rombongan sedang berada tepat di bawah air terjun yang ukurannya tidak terlalu besar ketika tiba-tiba banjir menerjang. Banjir bandang datang dari air terjun tersebut datang secara tiba-tiba sehingga sebagian besar rekannya tidak dapat atau tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Hingga kini tim Basarnas masih melakukan pencarian korban yang hilang. Sementara korban selamat yang mengalami luka-luka dan patah tulang dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Saya pertama langsung jatuh, Bang. Saya tolong teman saya. Teman saya tolong nggak ada nama atau mana? Habis itu rombongan saya langsung tolong saya. Nggak ada apa-apa. Berapa orang lagi, Bang, yang temukan, Bang? Mana, Bang? 17. Kawan abang ya? Berarti satu tim berapa orang tadi, Bang? 23, Bang. 23. Kalau banjir bandang, Bang. Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, kita segera bergabung dengan kontributor Metro TV, Rinaldi Tarigam. Kita ke Rinaldi. Selamat pagi, Rinaldi. Selamat pagi, Yohana. Ya, Rinaldi, sebenarnya bagaimana kondisi terakhir di sana saat ini? Ya, kondisi terakhir di lokasi kejadian saat ini, tim dari Basarnas sedang melakukan pencarian dan dibentuk tim sebanyak 7 orang yang sekarang sedang menuju ke TKP yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari pintu masuk air terjun di Wiwarna. Sementara itu 6 orang yang selamat dan mengalami luka-luka dan patah tulang sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan dirawat. Yohan, demikian. Iya. Rinaldi, jadi konfirmasi sekali lagi, total yang hilang berapa? Jadi sampai dengan pagi ini belum ada yang ditemukan dari korban yang dinyatakan hilang tersebut. Baik, jadi awalnya tim rombongan yang berasal dari salah satu sekolah di Kota Medan, sebanyak 23 orang sedang menikmati wisata air terjun. Dan kemudian terjadi banjir bandang sehingga 17 orang yang sampai sekarang ini masih dinyatakan hilang dan belum tahu kondisinya, Yohana. Baik, Rinaldi, lalu kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari proses evakuasi? Selain jarak yang jauh dan memakan waktu beberapa jam, kemudian kondisi keadaan medan untuk menuju ke TKP itu sedikit curam, sehingga apabila dilakukan pencarian pada malam ini dengan alat seadanya itu akan mengalami kendala, dan cuaca juga tidak begitu mendukung. Hal ini disebabkan karena adanya sedikit hujan dan air yang masih deras mengalir, Yohana. Baik, terima kasih Rinaldi untuk informasi terkininya. Kami tunggu lagi update terkini dari Anda di sana. Terima kasih Rinaldi Tarigam. Rencana kita ini hanya sebatas evakuasi. Ini. Iya. Halo, Pak. Iya, Pak Turip, bisa berarti saya konfirmasi lagi untuk jumlah korban ini berapa, Pak? Sejauh ini yang Anda dapatkan? Kalau jumlah korban nggak ada yang pasti. Nanti kalau sudah operasi selesai baru ketahuan, karena simpang siur ini sekarang jumlahnya gitu. Oke, untuk usaha dari Basarnas setempat untuk melakukan evakuasi bagaimana Pak sejauh ini? Kalau usaha, ya tim kita udah ada sekitar 15 orang mau disiapkan dengan sejumlah peralatan seperti airbag, karena tim kita yang pertama yang tadi dini hari bergerak yang dipimpin oleh Rory Ginting, mereka membutuhkan airbag untuk menggeser batu yang begitu besar gitu. Jadi kita harus bawa genset sama airbagnya untuk melakukan evakuasi di sana, begitu, Pak? Ya, Pak Turnip, kami mendapatkan informasi bahwa banjir bandang terjadi secara tiba-tiba. Apakah bisa Anda jelaskan kronologis ketika itu cuaca sedang seperti apa, Pak Turnip? Memang
kita minta keterangan dari korban juga kejadiannya seperti itu. Dari Sibulangnya tempat mereka berangkat tidak ada hujan, tiba-tiba di sana hujan dan terjadilah kejadian itu gitu. Namun untuk pastinya kurang lebih seperti itu, dari guide-nya juga seperti itu, gitu kan. Baik, Pak Turnip, kendala terbesar dalam evakuasi sejauh ini apa? Belum ada kendala karena kita kan bergerak tadi dini hari. Jadi ini kan baru, ini operasi kita baru ada beberapa tim, belum kita temui kendala. Jadi kita masih persiapan peralatan dan masih itu yang memang dibutuhkan gitu, karena kan butuh perjalanan 1,5 jam dari sini, dari bawah menuju ke lokasi musibah gitu. Baik. Kita harapkan semoga korban segera ditemukan, dan juga proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Kondisi yang baik tentu saja. Ya, baik. Duduk lagi, Bang. Ya, Elvita, memang dari beberapa korban selamat ini, beberapa dari mereka ada yang mengalami cedera, seperti Bang Yohanes ini juga mengalami terkilir pada bagian kakinya. Kemudian ada juga beberapa korban lainnya yang saat ini sudah dilarikan ke puskesmas terdekat untuk melakukan perawatan, karena satu di antaranya kami mendapatkan informasi bahwa ada korban selamat yang mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Kemudian untuk tim gabungan sendiri memang hingga saat ini masih melakukan penyisiran, namun ada beberapa kendala yang dialami oleh tim gabungan, di antaranya adalah cuaca yang hingga saat ini hujan dengan intensitas sedang, kemudian mendung ini masih melanda kawasan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Ditambah lagi lokasi wisata ini berada sekitar 8 km dari posko air terjun Dwi Warna ini, Elvita, yang berarti jika ditempuh dengan menggunakan jalan kaki membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Ditambah lagi dengan kondisi yang gelap seperti saat ini, kemudian jalanan yang licin, ini membuat tim evakuasi juga merasa kesulitan untuk mencari korban hilang yang saat ini jumlahnya masih berada di angka 21. Elvita. Ya, baik, Andika Bakti. Terima kasih untuk laporannya, Andika. Wiwarna Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terseret arus banjir bandang. 17 orang diantaranya belum ditemukan. Sedikitnya 23 orang yang berasal dari sebuah sekolah kejuruan di Kota Medan terseret arus banjir bandang. Para korban hanyut saat sedang menikmati wisata alam air terjun Wiwarna di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari 23 korban, sebanyak 6 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 17 diantaranya masih dinyatakan hilang dan belum diketahui. Pak, jadi sampai dengan pagi ini belum ada yang ditemukan dari korban yang dinyatakan hilang tersebut. Baik, jadi awalnya tim rombongan yang berasal dari salah satu sekolah di Kota Medan, sebanyak 23 orang sedang menikmati wisata air terjun, dan kemudian terjadi banjir bandang sehingga 17 orang yang sampai sekarang ini masih dinyatakan hilang dan belum tahu kondisinya, Yohana. Baik, Rinaldi, lalu kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari proses evakuasi? Selain jarak yang jauh dan memakan waktu beberapa jam, kemudian kondisi keadaan medan untuk menuju ke TKP itu sedikit curam, sehingga apabila dilakukan pencarian pada malam ini dengan alat seadanya itu akan mengalami kendala, dan cuaca juga tidak begitu mendukung. Hal ini disebabkan karena adanya sedikit hujan dan air yang masih deras mengalir, Yohana. Baik, terima kasih Rinaldi untuk informasi terkininya. Kami tunggu lagi update terkini dari Anda di sana. Terima kasih Rinaldi Tarigan. Rencana kita ini hanya sebatas evakuasi. Iya. Halo, Pak. Iya, Pak Turi, bisa berarti saya konfirmasi lagi untuk jumlah korban ini berapa, Pak? Sejauh ini yang Anda dapatkan? Kalau jumlah korban nggak ada yang pasti. Nanti kalau sudah operasi selesai baru ketahuan, karena simpang siur ini sekarang jumlahnya gitu. Oke, untuk usaha dari Basarnas setempat untuk melakukan evakuasi bagaimana Pak sejauh ini? Kalau usaha, ya tim kita udah ada sekitar 15 orang mau disiapkan dengan sejumlah peralatan. Salah satu korban yang berhasil selamat mengatakan ia bersama rombongan sedang berada tepat di bawah air terjun yang ukurannya tidak terlalu besar ketika tiba-tiba banjir menerjang.
Banjir bandang datang dari air terjun tersebut datang secara tiba-tiba sehingga sebagian besar rekannya tidak dapat atau tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Hingga kini tim Basarnas masih melakukan pencarian korban yang hilang. Sementara korban selamat yang mengalami luka-luka dan patah tulang dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Saya pertama langsung jatuh bang. Saya tolong teman saya. Teman saya tolong itu nggak ada nama atau mana? Habis itu rombongan saya bang langsung tempat rombongan saya nggak ada apa Berapa orang lagi bang yang temukan bang? Kawan abang? Dua saksi sendiri 17. Kawan abang ya? Berarti satu tim berapa orang tadi bang? Datang? 23 bang. 23. Kalau banjir bandang bang. Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, kita segera bergabung dengan kontributor Metro TV, Rinaldi Tarigam. Kita ke Rinaldi. Selamat pagi Rinaldi. Selamat pagi, Yohana. Ya, Rinaldi, sebenarnya bagaimana kondisi terakhir di sana saat ini? Ya, kondisi terakhir di lokasi kejadian saat ini, tim dari Basarnas sedang melakukan pencarian dan dibentuk tim sebanyak 7 orang yang sekarang sedang menuju ke TKP yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari pintu masuk air terjun Dwi Warna. Sementara itu 6 orang yang selamat dan mengalami luka-luka dan patah tulang sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan dirawat. Yohan, demikian. Iya, Rinaldi, jadi konfirmasi sekali lagi total yang hilang berapa? Tinggi, angin deras, kami berusaha menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi. Ada berapa orang di lokasi air terjun pada saat badai mulai datang, Bang? Sekitar 50-an ada lah itu, Bang. 50 lebih ada. Abang sendiri bagaimana upaya Abang untuk menyelamatkan diri? Kemudian apakah Abang ada melihat orang-orang yang pada saat itu tertimpa longsorkah itu? Apakah diseret arus atau seperti apa? Bagaimana pemandangan yang Abang lihat pada saat itu? Kalau yang nampak tertimpa longsor nggak ada bang, soalnya tempat itu tiba-tiba gelap. Kami pun langsung pergi ke tempat yang tinggi dan sebelah sana pun pergi ke tempat yang tinggi gitu. Adakah mendengar orang-orang minta tolong seperti itu, teriak atau seperti apa? Kalau teriakan minta tolong banyak sekali bang, banyak sekali. Adakah melihat kawan Abang ataupun siapapun itu yang terseret arus atau upaya mereka menyelamatkan diri itu seperti apa bang di sana? Ada sih kawan orang dari nggak tahu sih dari mana dia, ada yang menyelamatkan cewek, dia tarik tapi terlepas dan katanya cewek itu hanyut. Gitu. Jadi sempat melihat orang hanyut gitu. Iya, dia tidak, menurut cerita kawan itu ya ada. Kalau Abang sendiri satu rombongan ada berapa orang dan apakah semuanya selamat? Kami ada sekitar 15 orang bang, puji Tuhan semuanya kami selamat bang. Semuanya selamat Abang ya. Kemudian Abang setelah itu peristiwanya pukul 13 waktu Indonesia Barat bang ya. Abang balik ke posko sampai berapa nyampe posko lagi? Kami balik ke posko itu 3 orang yang bala bantuan sampai sekitar jam 5 bang. Jam 5 sore sampai sini? Iya jam 5 sore bang. Terima kasih Abang keterangannya. Jadi intinya memang badai hujan deras itu datangnya tiba-tiba bang? Iya badai hujan deras semualah, air pun deras datangnya tiba-tiba menghampiri kami bang. Oke. Terima kasih Bang Johannes keterangannya. Nah Elvita silakan. Masih melakukan penyisiran untuk menemukan korban hilang di kawasan air terjun Dua Warna Sibulangit, Sumatera Utara. Dari 22 korban hilang, 1 sudah ditemukan. Kita akan langsung bergabung dengan Andika Bakti yang akan melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, bagaimana perkembangan pencarian korban hilang di lokasi saat ini? Elvita, hingga saat ini tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian TNI, Palang Merah Indonesia dan beberapa elemen lainnya ini masih melakukan penyisiran untuk menemukan 21 korban hilang dari bencana banjir bandang yang terjadi di ekowisata air terjun Dwi Warna yang berada di kawasan Sibulangit, Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan hingga saat ini dari total 22 korban hilang, 1 diantaranya sudah ditemukan pada dini hari tadi malam ataupun tadi malam, Elvita, dan artinya masih ada sebanyak 21 korban hilang lagi yang hingga saat ini masih dilakukan penyisiran untuk segera ditemukan oleh tim gabungan di sini. Dan dari 21 korban hilang tersebut, 19 diantaranya merupakan mahasiswa dan 2 diantaranya adalah pemandu sendiri. Namun untuk mengetahui kronologis kejadian, saat ini saya telah bersama salah satu korban selamat. Ada Bang
Johannes di sini. Selamat pagi Bang Johannes. Selamat pagi, Bang. Bang, bisa diceritakan pada saat kejadian posisi Abang di mana dan seperti apa kondisi di lokasi kejadian pada saat itu? Ya, pada saat kami nyampe di situ di air terjun sekitaran jam 12, itu keadaan masih nyaman-nyaman aja, Bang. Air terjun masih bersahabat, cuaca pun juga. Dan setengah jam kami di situ tiba-tiba hujan deras, baru air terjun pun makin deras, badai makin tinggi.